Subhan. Sebelum tsunami, sehari-harinya mengurus kebersihan dan menyiapkan beberapa kebutuhan di kantor harian Serambi Indonesia. Namun, bencana tsunami, beberapa rekan di bidangnya bekerja ikut menjadi korban dahsyatnya gelombang itu. Setelah tsunami, ia berupaya bangkit dari mimpi buruk bencana. Rekaman ingatan tentang gelombang yang memporak-porandakan kota, termasuk tempat ia bekerja, mulai ia coba jauhkan dari ingatan. Saat kejadian tsunami, kebetulan saya berada di tempat kerja atau di kantor harian Serambi Indonesia. Jadi sebelum kejadian tsunami itu, memang firasat saya udah agak lain. Seperti akan terjadi sesuatu, tapi saya nggak tahu apa itu, musibah apa nggak tahu saya. Jadi pas pagi itu saya masuk sekitar jam 7 pagi. Ada beberapa kawan yang satu tim kerja. Saya bersama kawan masuk ke dalam kantor. Waktu itu saya di bagian OB. Setelah kerja kami istirahat. Habis itu gempa. Habis itu kami turun semua ke bawah. Sebelum kejadian di depan kami. Udah kumpul semua setelah gempa itu. Setelah kami lihat orang lari, kami sempat pergi ke depan kantor juga lihat. Pas kami lihat itu airnya udah nampak, kami lari. Setelah itu saya lihat air laut udah naik sekitar 1,5 pohon kelapa ada. Mungkin 1 pohon kelapa ada tingginya. Habis itu saya lari. Masuk lagi ke halaman kantor, saya panggil teman yang lagi mandi. Habis itu lari saya ke belakang kantor. Waktu itu kebetulan ada tempat sampah, tempat pembakaran sampah. Saya naik dan ada pula orang-orang dari desa tempat saya kerja itu yang lari masuk ke kantor. Habis itu datang air. Udah saya di tempat sampah itu sempat tenggelam juga. Cuma dalam hati saya masih teringat kalimah la ilaha illallah waktu itu. Habis itu saya terangkat lagi ke atas air. Habis itu saya terombang-ambing di atas air itu, dibawa ke, waktu itu ada tambak di belakang kantor kami itu. Udah di dalam tambak itulah saya terombang-ambing di situ. Sekitar mungkin setengah jam ada di situ mungkin. Memang agak lama di belakang kantor itu, agak lama saya terombang-ambing di kebun juga. Waktu itu ada kebun di belakang kantor. Setelah kami lari ke belakang kantor, ada orang dari desa itu yang lari sempat naik ke kantor juga. Yang kami sendiri dari kantor enggak sempat naik lagi. Memang udah mau lari gitu. Waktu itu setelah air surut datanglah seorang Brimob BKO. Waktu itu udah kami keluar bersama kakak itu dan Brimob itu kami bertiga. Jadi sambilan saya keluar ada lewat satu perahu, yang mana perahu itu mencari orang yang selamat dari musibah tsunami. Saya panggil perahu itu, saya minta tolong, saya minta naik di atas perahu itu. Pulang dari situ sampai ke jembatan Langit, waktu itu jembatan Kerucut. Saya lihat seluruh daerah di sekitar Banda Aceh ini udah habis semua, udah rata semua. Dan setelah itu saya pulang terus sampai ke sekitar Lingkir. Saya lihat lagi jenazah waktu itu udah ada yang di bawah kayu, ada yang tertimbun tanah begitu. Habis itu saya pulang ke rumah sekitar jam 3 sampai ke rumah. Dan saya waktu itu enggak tidur terus
karena lelah sekali waktu itu saya. Jadi itulah kenangan saya waktu tsunami yang masih teringat sampai sekarang ini. Kini, setelah 12 tahun berlalu, tugasnya juga sudah berubah. Ia ditugaskan mengurus mesin percetakan.